this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kemasyhuran nama Allah itu tercatat dengan jelas di dalam Yesaya 40. Dan di dalam Yesaya 40, kalau kita telaah isinya, itu berpusat kepada ayat ke-27, di mana Allah menghadapkan umatnya dengan pertanyaan yang sulit. Demikian bunyinya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Allah yang mereka kira sudah melupakan mereka selama terjadinya pembuangan mereka di Babel, mendengar keluhan dari bangsa Israel. Allah mendengar percakapan mereka, dan Allah memahami setiap pemikiran mereka. Mereka merasa bahwa mereka berada di dalam kesulitan yang besar, dan seolah-olah Allah tidak berbuat apa-apa. Seolah-olah Allah buta dan tidak bisa melihat, atau seolah-olah Allah tidak adil dan tidak peduli, dan tidak bisa menyelamatkan mereka. Apabila kita diperhadapkan dengan dunia modern, pertanyaan-pertanyaan yang sama akan muncul. Bahwa Allah telah meninggalkan umat ciptaannya. Seolah-olah Tuhan meninggalkan umat ciptaannya. Akan tetapi tidak demikian kenyataannya. Allah dengan tegas menanggapi dengan melempar balik apa yang ditanyakan oleh umatnya. Dengan Allah bertanya, mengapa engkau bertanya mengapa? Lalu Allah mengangkat pikiran mereka lebih tinggi dari penderitaan yang mereka alami, menuju kepada Allah, supaya setiap umatnya melihat seperti apakah Allah yang mereka sembah. Karena saat dalam kesukaran, hal yang paling penting bagi kita ialah pandangan yang segar akan siapa Allah. Dan secara khusus ada dua kebenaran yang saling melengkapi mengenai kebenaran tentang Allah yang perlu ditekankan. Yang pertama, Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia adalah Allah Yahweh, Allah perjanjian mereka sendiri, Allah yang memberikan perjanjian dengan umatnya, yaitu Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-28, bisa kita lihat bahwa mustahil apabila Allah sebagai sang pencipta kurang pengetahuan, kurang keadilan, atau kurang kekuasaannya. Yang kedua, Allah Yahweh sebagai sang pencipta, yaitu Allah Israel, Allah yang mengikat dirinya melalui perjanjian teguh, yang mana Allah tidak pernah ingkar janji akan kasih setianya terhadap umat ciptaannya. Pasal ini berisi penuh dengan penegasan bahwa Allah Yahweh adalah Allah kita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada dua pertanyaan kunci yang diajukan oleh Allah. Yang pertama adalah,
Yesaya 40 ayat yang ke-27 yang dikatakan bahwa Allah meresponi dari pertanyaan umatnya. Yang kedua adalah di dalam Yesaya ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kuasa. Dan jawabannya adalah Allah sebagai Allah pencipta yang sekaligus Allah perjanjian. Oleh sebab itu, kita tidak perlu meragukan kekuasaannya, keperkasaannya, pembelaannya, dan juga cintanya. Nabi Yesaya melukiskan kuasa Allah untuk menggambarkan tentang penciptaan dan ketetapan Allah, di mana Allah memelihara makhluk ciptaannya dan kehadiran Allah untuk menolong umatnya. Allah itu perkasa dan maha kuasa. Tapi oleh sebab itu tidak ada manusia atau benda yang bisa disamakan dengan Allah Yahweh. Kita menggambarkan Allah semampu kita dengan pengetahuan dan bahasa yang terbatas di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita hanya membatasi pemahaman mengenai Allah dan kuasanya, seolah-olah kita membandingkan Allah dengan apa yang kita alami di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita memerlukan konsep yang benar mengenai dan bagaimana mengenali Allah, khususnya sebagaimana dinyatakan di dalam karya Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi, jangan pernah membatasi karya-karya Allah, karya-karya Kristus di dalam kehidupan kita dengan meremehkan Allah sebagai Sang Pencipta dan Penolong bagi hidup kita. Hal ini mirip dengan kata kiasan yang ada di dunia, bahwa orang-orang yang terkuat kadangkala akan merasa lelah. Tapi hal ini tidak berlaku dan tidak seperti dengan kuasa dan kekuatan Allah yang memang tidak pernah berkurang sedikit pun. Allah tidak pernah terlalu lelah dan tidak terlalu sibuk untuk menolong dan mendengarkan kita, umat ciptaannya. Karena kekuatan Allah merupakan sumber dari kekuatan kita. Dan dalam mempercayai keberadaan Allah dan mengenali siapakah Allah, berarti kita juga mempercayai Allah. Dalam mempercayai Allah, berarti kita mengharap dengan sabar bahwa Allah akan memenuhi janji-janji di dalam kebenaran atas firman-Nya yang menguatkan kita untuk bangkit dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Apabila Bapak Ibu merasa di dalam segenap kehidupan ini telah menekan kondisi dan keadaan Bapak Ibu dan membuat kita tidak dapat melangkah lagi, ingatlah bahwa kita bisa berseru kepada Allah yang hidup sebagai Sang Penolong yang akan memberikan dan memperbarui kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.